Atau Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. ini sudah memiliki judul semuanya, Bapak Ibu yang ada di sini. Sudah, Bu. Sudah, oke. Kita urutkan, berdasarkan dari, oke, mungkin yang pertama dari Bapak Hasbi ya, Bapak Hasbi. Siap-siap. Oke, mungkin Izin share ya. pertanyaannya, ya, oke. Nanti sistemnya gini, Bapak Ibu. Silahkan nanti Bapak Ibu share screen. Judulnya bisa ditulis di dalam Microsoft Word. Nanti kita share screen. Gitu. Nanti Bapak Ibu silakan share screen. Oke, Ini saya udah ada sudah papernya share nih, Pak. screen. Bukan paper, ini apa namanya body body yang dia sarankan itu. Oke. Ini what in is known and what is unknown itu, Bu. Oke. Oke, ini berdasarkan pemahaman saya terkait dengan Mm-mm. video yang sudah saya tonton. Tadinya judulnya panjang sebetulnya ya. Islamic Theology atau apa ini bahasa Inggrisnya belum saya cek di Grammarly. Tadinya panjang, eh, jadi misalkan integrasi teologi terhadap kepemimpinan pendidikan dalam mewujudkan pesantren yang transformatif. Ini hasil riset mahasiswa yang kemudian saya coba untuk publish di jurnal Scopus sehingga judulnya menjadi lebih sederhana. Islamic Theological of Education Leadership for Transformative Pesantren Management. Jadi kalau dilihat dari apa yang sudah disampaikan barusan, ini ada yang disebut dengan metode. Metodenya adalah Islamic Theological. Oke. Kemudian signifikannya mungkin for transformatif pesantrennya, manajemen. Signifikan. Kemudian signifikannya mungkin ya to improve manajemen transformatif ya atau meningkatkan ya semacam itulah. Untuk Ya itu meningkatkan. mungkin itu Oke, oke. Sebentar, Bapak. ringkas Itu judulnya. dalam hasilnya dapat meningkatkan, sudah terbukti. eh Hasilnya kan ini kualitatif. Hasilnya ini kalau kita lihat di sini saya mohon maaf ya. Ini temuannya bahwa Oke. basis teologi itu membuat pemimpin ini berbasis tauhid, akhlak dan berprinsip musyawarah sehingga temuannya bahwa sang pemimpin kiai ini punya gaya kepemimpinan spiritual, transformatif dan distributif. Kemudian implementasi kepemimpinan pesantren berbasis pada teologi ini bisa mengintegrasikan atau bisa mengelola kurikulum sesuai dengan eranya, bisa ya hasil temuannya dalam kurikulum itu adanya integrasi antara kitab klasik dengan kitab modern, kemudian metode mujadalah, berdebat, berpikir kritis penanamannya, kemudian juga berpusat pada siswa, student center, dan di pesantren ini juga penguatan pada pengabdian di masyarakat. Santrinya nih belajar mengabdi di masyarakat, kemudian juga bagaimana melakukan sang pemimpin kiai ini melakukan pembinaan pada santri yang memfokuskan penekanan pada kedisiplinan, akhlak dan berpartisipasi dalam organisasi santri. Kemudian tata kelola organisasinya yang membuktikan mewujudkan tata kelola organisasi yang lebih transparansi, partisipatif, dialogis, dan penuh kasih sayang terhadap santri-santrinya. Mungkin ini temuannya. Jadi menawarkan model tentang eh, basis dari teologi Islam ini untuk kepemimpinan di pesantren sehingga mewujudkan pesantren yang transformatif itu, pesantren yang bisa mempertahankan tradisi tradisi lama ya, tradisi-tradisi klasiknya sehingga juga bisa beradaptasi dengan kebutuhan modernnya. Ini menawarkan model sehingga judulnya sebetulnya yaitu tadi saya bingung signifikannya yang mana. Kalau Pokoknya semisal intinya baik, ini endingnya adalah menawarkan model begitu ya, Bapak. ya Kalau menawarkan seperti itu, model. oke. Kalau seperti itu kita bisa pakai judul ini for transformatif itu nanti bisa kita jadikan untuk signifikansinya. Hmm, Itu for transformatif ini signifikannya. betul. Pesantren manajemen itu adalah objektifnya. Begitu. Pesantren manajemennya ini ya. For Ya, transformatifnya signifikan, pesantren betul. manajemennya oke, Objektifnya. objektifnya. Oke, Betul, thank you. betul, betul. Jadi kalau memang kualitatif itu karena
mungkin hasilnya juga nanti berbeda, bukan berbeda, berbeda dengan kuantitatif gitu ya. Jadi kalau misal kita mau masukkan to improve atau menurunkan atau mengurangi itu juga agak sedikit susah gitu ya. Jadi kita bisa jadikan salah satu kayak kata for transformatif ini untuk menjadi signifikansi atau kebermanfaatannya gitu. Karena kan endingnya ini akan dijadikan sebuah model gitu, menawarkan sebuah model gitu. Gitu Bapak. Ya, jadi gimana sempurnanya judul ini? Ini sudah bagus Sudah kok. cukup, udah Enggak, bagus. sudah Oh ya. bagus, sudah cukup ini Soal Bapak. transformatif pesantren manajemen manajemen pesantren. Betul, 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 Oke. betul. Nah, Saya lihat di signifikansi itu kata kerja ya. iya. To improve, to apa. Nah, ini gimana tuh? Nah, itu kalau semisal biasanya juga dipakai kalau kita pakai penelitian kuantitatif gitu dan dalam hasilnya itu menunjukkan perubahan atau perbedaan. Sedangkan kalau di Hmm. hasil Bapak ini kan dia menawarkan sebuah model. Ya. Jadi kan ini kan model, hanya model mungkin kayak bisa dibilang model pembelajaran gitu nggih Bapak nggih, yang bisa digunakan di pesantren gitu nggih. Nah, mungkin digunakan kata transformatif itu juga bisa gitu. Hmm. Karena kasusnya ini adalah kualitatif dan juga outputnya, endingnya dia akan menjadi sebuah model pembelajaran. Bukan hal yang bisa bukan hal yang kalau beda lagi, semisal nih penelitian ini ternyata di model ini dapat meningkatkan kreativitas siswa atau pesantren atau dapat meningkatkan apa yang ada di pesantren. Nah, itu nanti beda lagi. Judulnya beda Itu lagi. kuantitatif itu ya. Model ini meningkatkan. Enggak Bisa juga kualitatif juga. bisa juga kualitatif Bapak Bisa. Nggih. Cuma nanti output akhirnya di hasil akan ada perbandingan sebelum menggunakan Hmm. model ini dan sesudahnya bagaimana Oh ya. siswanya kayak gitu. Begitu Bapak. Eh, ini kan tadi objektifnya pesantren manajemen, manajemen pesantren yang lebih Betul. adaptif gitu ya, transformatif pesantren manajemen. Oke. Begitu. Oke. Nanti kalau semisal setelah judul ini kita breakdown menjadi keyword dan Bapak hanya mendapatkan sedikit keyword, nanti mungkin bisa, oke, ini di satu, dua, tiga, empat. Nah, di sini baru empat keyword. Sedangkan Mas Novan tadi Hmm. mungkin bisa menyebutkan 4 sampai 6 atau sebanyak-banyaknya Hmm. dulu gitu, nggih. Bapak bisa menyebutkan hal yang ada di dalam manuskrip tapi tidak ada di judul. Semisal Bapak Hmm. membahas tentang hal lain di dalam manuskrip dan itu tidak ada di Ya, judul. kurikulum tadi ya, Nah, kurikulum itu bisa ya kurikulum itu bisa Bapak media masukkan ke gitu. dalam keywordnya, gitu Bapak. Hmm. Jadi harus banyak juga keywordnya. Nah, Iya, ini supaya transparan. enak. Betul, betul, betul. Itu transparan. Ya, itu bisa kedisiplinan akhlak itu juga bisa nanti masuk. Hmm. Partisipatif. Ya, Nah, ini partisipatif. saya kan tadi emang awalnya kan kepemimpinan transformatif. Nggih. Tetapi karena memang basisnya harus teologi, jadi transformatif yang didukung dengan kepemimpinan spiritual juga akhirnya kita nanti kembangkan Oke. integrasi gaya-gaya kepemimpinan spiritual, transformatif dan kepemimpinan distributif ya di dalam teorinya seperti itu. Oke, ya. Bisa-bisa nanti mungkin hal-hal aspek itu kalau mau Bapak munculkan di keyword juga boleh gitu. Ya, Untuk bisa terima kasih. menggait gitu Bapak. Sama-sama Bapak. Ada pertanyaan lagi nggak Bapak? Apa ya? Udah cukup ini judul. Baik, sejauh ini cukup ya Oke, Bapak. oke, terima kasih. Sama-sama. Oke. Nanti jika ada kendala bisa langsung ditanyakan di grup atau bisa japring ya Bapak. Selanjutnya ada Ibu Yuli Pujianti. Ya, terima kasih Bu Hanifah. Nggih, Ibu. Ya, eh, ya terima kasih atas kesempatannya. Ya, ini eh, apa namanya ya? Saya mau lanjutkan untuk menjadi judul kebetulan disertasi saya ya, Bu Hanifah ya. Iya, Jadi disertasi saya itu tentang pengembangan modelnya di KTI ya, tentang Ibu pengembangan Yuli model. mohon maaf sebelumnya suaranya Oh, suaranya bentar. oke. Halo, Nah, sekarang sudah sudah terdengar? jelas, sudah Oh iya ya, jelas. maaf ya. Baik, Oke. Ibu. Ini disertasi saya, Mbak Hanifah. Jadi Baik. tentang pengembangan model. Jadi Oke. pengembangan judulnya itu pengembangan model manajemen strategi pembelajaran Mm-mm. proyek berbasis alam dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis anak usia dini. Kebetulan saya bidangnya pendidikan anak usia dini. Oke, oke, oke.
Nah, jadi saya membuat model. Ya. Nah, modelnya itu sudah saya buat. Jadi dari eh, penelitian ini saya nanti akan menghasilkan model, Hmm. kemudian juga komik. Saya membuat komik untuk anak usia dini, gitu ya, berhubungan dengan model tadi. Nah, Oke. model itu saya namakan model semai, gitu ya. Jadi ini semai ini awalnya dari teori-teori dulu, gitu ya. Jadi saya membuat nama model yang saya hasilkan ini namanya SMAI. SMAI itu singkatan dari siapkan, envisikan, mobilisasikan, aplikasikan, dan iterasi, gitu ya. Oke. Jadi ada 5 itu, gitu ya. Nah, hasilnya adalah nanti meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada anak usia dini. Nah, Tampilan. tadi yang disampaikan oleh Mas Novan, saya jadi berpikiran dari satu judul disertasi ini itu bisa jangan hanya satu aja gitu loh ya, ya Betul, 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 betul. ya gitu loh. Jadi mungkin saya akan mengangkat dulu Hmm. menjelaskan tentang model semai itu, boleh nggak gitu? Jadi eh, model semai itu kalau dalam bahasa Inggris apa ya? Jadi saya bingung karena semai itu kan singkatan tuh Mbak gitu loh. Oke, kalau Eh, semisal eh. itu singkatan, nggak perlu Hmm? di bahasa Inggris kan, Ibu? Oh gitu. Nggih, tapi Hmm. nanti kalau bisa di dalam judul itu tidak bisa adanya singkatan. Ibu Mm-mm. jabarkan. Oh gitu. Nggih, Jadi nggih. semai itu nanti saya jabarkan aja. Jadi nanti saya ingin menjelaskan dulu what is model semai gitu. Jadi modelnya dulu yang nanti akan saya jelaskan belum kepada hasil dari meningkatkan keterampilan berpikir kritis anaknya. Oke, 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 Gimana oke. tuh? Heeh. Untuk yang Iya. paper pertama yang Ibu mau angkat ini mengenai model yang Ibu buat, nanti Iya. outputnya, hasilnya akan ditunjukkan seperti apa, Ibu? Iya, jadi tentang model itu mulai dari apa itu model semai gitu ya. Mm-mm, Kebetulan model udah mm-mm, jadi, mm-mm, kemudian sampai ke perencanaan pembelajaran, mm-mm. kemudian tema-tema yang akan disampaikan gitu. Saya udah membuat ada 12 tema pembelajaran yang Oke, siap digunakan oleh guru untuk anak-anak gitu, seperti itu. oke. Nanti yang berikutnya ada hasil lagi komik. Kebetulan komiknya sedang dikerjakan gitu loh ya. Jadi jadi dari 12 tema itu ada 12 cerita komik berseri untuk anak usia dini gitu Oke. tentang model SEMA itu. SEMA itu sebenarnya pembelajaran proyek berbasis alam seperti itu. Nah, gimana tuh Mbak Hanifah? Berarti nanti outputnya hanya menjelaskan bagaimana model itu gitu nggih, Bu, Ibu? Iya, bisa Hmm. nggak? Atau mau langsung ke hasil karena kebetulan saya belum ke lapang itu baru pra aja ya belum belum karena modelnya itu masih divalidasi ahli dulu pakar dulu ya untuk Oke. model itu gitu. Nah ini baru ke apa namanya baru selesai modelnya sedang meminta validasi pakar seperti Oke, itu. kalau Hmm. mau hanya menjelaskan tentang model semainya itu, ya Ibu, Mm-mm, mm-mm, takutnya nanti di dalam result discussion mm-mm, atau kalau enggak Ibu bisa mengcompare dengan model yang lain. Gitu. Jadi mm-mm. kan kita belum masuk ke dia bisa meningkatkan gitu, nggih, bisa Iya betul meningkatkan. ya. Nah, kita bisa mungkin kita bisa compare dengan model yang lain. Jadi kita Gitu. nanti di hasil itu tidak hanya memaparkan apa itu model yang Ibu sudah miliki, gitu. Mm-mm, Jadi lebih jelas. Tujuan mm-mm, dari papernya Ibu juga lebih lebih jelas. Tujuannya mm-mm, kan ingin mengenalkan nih, ini saya punya model baru. Nah, mm-mm, kalau mm-mm, kita hanya mengenalkan model kita, tapi kita tidak bisa mengcompare atau mm-mm, tidak bisa membandingkan dengan model lain, gitu, guys, mm-mm, semisal. Nah, nanti kita mm-mm. bisa dipertanyakan, kenapa hanya mengangkat satu ini, gitu. Ibaratnya Mm-mm, hanya ada satu variabel, y-nya nggak ada. mm-mm, Gitu, mm-mm. Ibu. Mungkin kalau Gitu. paper Ibu mau, maaf, disertasi Ibu mau dibelah gitu nggih, mau Mm-mm, dijadikan dua. Untuk mm-mm. yang model pertama ini kita bisa compare dengan model yang lain dulu. Jadi di Oh hasil gitu. nanti, nggih, jadi di hasil nanti kita bisa mengatakan kalau model ini dia bisa em, lebih masuk atau bisa lebih mudah dipahami. Nah, kayak gitu. Nanti baru kita bisa masuk ke yang selanjutnya untuk meningkatkan gitu. Walaupun hasilnya sebenarnya outputnya sama gitu, sama-sama karena kalau kita mengcompare itu kan juga Mm, memberikan suatu hal mengangkat model itu gitu. mm-mm, mm, Istilahnya ya mm-mm. sama-sama meningkatkan. Cuman Iya yang satu betul. sudah diujikan dengan anak usia dini, yang Mm-mm, satu compare dengan model yang lain gitu. Tapi mm-mm, kembali lagi kalau misal disertasinya Ibu ini hasilnya apakah hanya satu data atau bagaimana nggak Ibu? mm.
eh jadi hanya hasil yang nanti mau dilihat itu hanya keterampilan berpikir kritis anaknya aja gitu loh. Oke. Jadi itu Oke. aja gitu dari Data yang ada di disertasi hanya satu itu. ya itu aja. Ya, Hmm. keterampilan berpikir kritisnya aja. Jadi Oke, kalau sebelum sebelum model itu diterapkan nanti Mm-mm. kan ada pra ya. Jadi saya mengambil data anak dulu sebelum Nggih. model itu diterapkan. Kemudian Mm-mm. setelah model itu diterapkan, kemudian bagaimana hasil dari setelah model itu diterapkan di lapangan seperti itu. Oke. Kalau semisal hasil di dalam disertasi cuma satu, jadikan satu paper aja, Ibu. Lebih enak. Takutnya Gitu. dia nanti tidak akan membuat rancu Mm-mm. gitu. Kalau hasilnya Gitu. cuma satu, mungkin nanti Oh tadi yang gitu. nggih, kalau tadi yang diutarakan Mas Novan, mungkin kalau di penelitian Bapak Ibu atau disertasinya Bapak Ibu itu ada banyak variabel dan banyak hasil. Mm-mm. Kayak Oh, semisal, betul. ternyata model ini nggak cuma meningkatkan berpikir kritis, tapi Mm-mm. juga kreativitas atau yang Mm-mm. lainnya. Nah, itu Mm-mm. bisa kita pecah. Tapi Oh, kalau ternyata di dalam disertasi Ibu ini datanya cuma satu, karena mm-mm. kita hanya mengangkat satu variabel yaitu berpikir kritis, Mm-mm. mungkin Ibu bisa jadikan itu satu Oh, paper aja. satu paper aja. Oh, Nggih, seperti itu. nggih gitu. Atau kalau Ibu mau bikin lagi gitu nggih, mungkin nanti bisa pakai Mm-mm. dengan variabel lain. Kalau sekarang berpikir kritis, selanjutnya mau Coba. yang Mm-mm. kreativitas atau mungkin aspek yang Iya. lain seperti itu Mm-mm. Ibu. Iya, iya. Jadi kalau Model seperti yang itu sama. judulnya langsung aja. Misalnya tadi Juli itu model semai to improve critical thinking skill in early childhood. Seperti itu, Betul, Mbak. betul, betul. Itu bisa. Ah, Atau bisa. kalau enggak, nggih, eh, meningkatkan berpikir kritis pada anak usia dini menggunakan model semai. Nah, itu Oh, juga bisa. seperti itu. Oke. Ya, betul, Ibu. Jadi kita Oh, sudah langsung tunjukkan kebermanfaatannya, gitu. oke, oke, oke. Oke, ya kalau ke itunya belum karena apa namanya? Karena belum ke lapangan, baru uji coba, baru mau validasi pakar dulu gitu, seperti itu. Nggih, gitu, Ibu. Oke, 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 oke. Makasih Mbak Hanifah Sama-sama, Ibu masukannya. Yuli. Oke, Nggih, ya, kalau nanti mungkin di tengah jalan ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke grup atau jabring ya, Ibu Yuli. oke, oke, oke. Ya, terima kasih. Nggih. Ya, Selanjutnya, bertanya, Bu. oh, Bertanya, saya oke, Nur Ibu Hayat. Nurhayati ada pertanyaan dulu. Gimana, Ibu? Ya, terima kasih kok nggak bisa On on cam. ya Nggak kameranya. apa-apa, Ibu. Nggak apa-apa. Ya, kan jadi eh, melanjutkan pertanyaan Bu Yuli? Yuli tadi ya. Iya. Eh, Kalau saya sih udah uji coba. Yang saya mau tanyakan, kalau kalau saya itu pengembangan model juga untuk keterampilan menulis, ada dua yang digunakan, yaitu penggunaan pendekatan CTL (Contextual Teaching Learning), terus berbantuan Cybercom. Cybercom itu adalah fitur yang saya buat, rumahnya Cybercom ini adalah Google Site. Nah, yang saya mau tanyakan, kalau misalnya ini kan berarti bisa dipecah untuk beberapa artikel kan? Yang saya Oke. mau tanyakan Nggih. adalah eh, datanya kan apakah eh, kan sudah diolah dari apa ya? Dari pretestnya ke posttestnya, kemudian dari kelayakannya, keefektifannya. Nah, pada saat misalnya saya picah ini, apakah data apa ya, sama bahasa bagaimana, judul yang berbeda, misalnya kelayakannya, tetapi data yang sama. Apakah bisa begitu, ataukah data untuk kelayakan khusus di data yang berbeda? Kemudian kalau misalnya untuk peningkatan hasil belajar, itu berarti mengambil data dari pretest dan posttest. Oke. Ataukah bisa setiap artikel itu tapi data yang sama atau gimana ya? Oke, datanya yang sama tapi pembahasannya beda. Begitu, Ibu Nurhayati? Iya, apa bisa Oke. begitu? Nah, itu biasanya kalau data sama itu di data tersebut sudah ada banyak variabelnya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, di data Mm-mm, itu dia menyebutkan banyak variabel gitu. Jadi mm-mm. Y-nya itu banyak. Jadi kenapa kok Iya, datanya itu sama?
Mungkin Mm-mm. dari tidak dipisah sebenarnya kalau misal data itu sama, X-nya satu, Y-nya banyak, itu juga bisa Bapak Ibu potong. Jadi datanya bisa dipotong atau enggak gitu. Jadi kita ambil hanya di bagian variabel-variabel tersebut. Tapi kalau Mm. Bapak Ibu tidak mau memotong atau tidak mau memisahkan, itu memang biasanya data kita masukkan semua di bagian result, tapi Mm-mm. pembahasannya yang kita angkat di discussion dan juga yang sudah kita Mm-mm. tuliskan di intro itu berbeda variabelnya. Begitu Ibu Oh iya, Nurhayati, itu juga bisa. baik, Tapi, baik, baik. tapi mungkin bisa kita cekkan dulu Turnitin. Kalau misal ada hal yang sama seperti itu, nggih, itu benar-benar memang hanya data saja yang sama, nggih, Bapak Ibu. Jadi dari awal abstrak terus pendahuluan pembahasan itu benar-benar harus berbeda. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan satu data itu untuk banyak artikel. Karena kalau enggak nanti dia masuk ke dalam repository Turnitin. Jadi Mm. terdetek plagiarisme. Padahal itu punya kita sendiri. Iya, Gitu. Seperti itu, Ibu. Itu juga bisa dilakukan, Ibu Nurhayati. oke, baik. Oke. Soalnya sudah satu sih yang disubmit. Oke, Cuma kan asal. saya karena Masnya tadi bilang bisa kita pecah-pecah menjadi beberapa, jadi saya pikirkan bisa dari hasil pemikiran info tadi bisa saya Mm-mm, pecah menjadi 5 artikel, mm-mm. tetapi dengan data yang sama, begitu pikiran Iya, saya. data yang sama namun pembahasannya berbeda. Boleh. Iya, iya, boleh. Oke, Oke, oke. oke. Gitu. Makasih. Sekalian Ibu Nurhayati mungkin sudah ada judulnya, mau berkonsultasi? Iya, jadi judul saya itu pengembangan model pembelajaran Oh, keterampilan menulis heeh. menggunakan pendekatan kontekstual teaching learning berbantuan Siberkom. Oh, itu Siberkom itu banyak hanya. Siberkom itu sebenarnya akronim dari siswa berinteraksi dengan teknologi komunikasi. Oke. Siberkom. Nah, Ibu mau, kan tadi mau diangkat satu dulu gitu, nggih. Itu mau itu atau mau ganti lagi? Kita bisa sederhanakan. Eh, saya mau picah-picah ini karena kan bisa untuk Scopus, kemudian saya targetnya di Sinta sama Scopus. Oke, kalau nah pemecahan itu ibu belum bikin. Yang satu ada tuh eh, efektivitas 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 penggunaan pendekatan CTL berbantuan Siberkom dalam pembelajaran menulis. Itu yang sudah digarap. Pembelajaran menulis. Oke, itu yang sudah Efektivitas, Oke, itu yang sudah dikerjakan. Lalu iya. selanjutnya apa yang Ibu mau buat lagi? Bagaimana judulnya? eh karena Siberkom ini adalah hasil murni yang saya cipta, rumahnya Mhm. adalah Google Site. Saya ingin nih memunculkan Siberkomnya bahwa ini akan meningkatkan hasil menulis teks deskripsi, gitu maksudnya. Oke, teks Jadi Siberkom saya ini di dalamnya itu adalah objek wisata di Sulawesi Tenggara. Saya di Wakatobi nih, pulau terujungnya Sulawesi Tenggara saat ini Heeh. nih. Oke. Itu semua isi Siberkom itu adalah video-video tempat wisata di daerah saya sendiri. Nah, siswa itu melihat video-video itu kemudian dia jadikan dia apa ya video-video yang pernah tempat itu dia pernah kunjungi. Itu kira-kira gimana ya? Kalau misalnya saya mau jual Siberkomnya, masalahnya kan yang berkaitan dengan apa nanti nih daftar pustakanya nanti. Maksud saya aku mengutipnya yang Oke. berdasar Siberkom ini kan ciptaan saya. Lalu saya mau ambil penelitian yang mana yang Siberkom nih? Gitu Nah, ini maksud. kalau semisal Ibu mau mengambil lagi dengan data yang Hmm? sama, kita harus hubungkan di datanya Ibu itu berhubungan dengan variabel apa saja. Gitu. Itu yang bisa kita pecah dan lalu itu bisa kita jadikan dia banyak paper. Begitu, Ibu. Hmm. Kalau semisal kita bingung gitu nggih, Bapak Ibu juga sebenarnya bisa menggunakan AI untuk penulisan judul. Cuman setelah itu harus Bapak Ibu parafrase. Jadi kalau misal kita bingung, kita mau mengangkat Siberkom ini, tapi kita nggak tahu mau dihubungkan dengan apa. Kita udah punya banyak data, tapi data itu semisal ternyata banyak variabel gitu, nggih. Bapak Ibu bisa tanyakan ke
Poe ataupun ChatGPT. Tolong buatkan judul mengenai Siberkom yang berhubungan dengan variabel A. Nah, itu nanti dia akan memberikan banyak rekomendasi judul. Itu juga bisa Hmm. Bapak Ibu gunakan, tapi setelah itu silahkan nanti diparafrase ulang. Jadi Bapak Ibu hanya ambil intinya dari AI, lalu kita olah lagi, kita mungkin ubah lagi katanya, gitu Ibu Nur. Kalau seperti ini saya terus terang saya juga bingung gitu nggih karena Ibu mau mengangkat mengenai siberkom ini, tapi kita Hmm. belum tahu nih variabel selanjutnya atau mau dikaitkan dengan apa, gitu Ibu. Lah, kalau misalnya Bu, Siberkom ini kan rumah utamanya kan sebenarnya Google Site. Ya, Eh, apa bisa dikaitkan dengan itu atau gimana ya? tujuannya dulu untuk apa? Sama eh, apa ini meningkatkan hasil keterampilan menulis siswa, tujuan akhirnya. Lebih ke deskripsi sih, meningkatkan keterampilan menulis teks deskripsi. Oke, siberkom untuk ini kan penggunaan siberkom untuk meningkatkan keterampilan menulis. Siberkom. Penggunaan siberkom untuk meningkatkan keterampilan menulis pada siswa. Itu juga bisa nih, Bu. Penggunaan Saya sih dari kemarin mau angkat yang ini, Siberkom, cuma takutnya referensinya saya nggak tahu ambilkan yang mana, yang gimana. sebenarnya kalau semisal Bapak Ibu belum punya referensi itu nggak masalah. Karena Mm-mm. nanti di pertemuan kedua, besok tanggal 6 kita akan memberikan cara untuk mencari referensi. Gitu Ibu. Baik-baik. Jadi kalau semisal sekarang benar-benar masih saya cuma punya judul nih Mbak, saya cuma punya judul, saya cuma punya hasil, saya belum ada referensi sama sekali, saya belum ada em, jurnal-jurnal yang digunakan untuk mungkin bisa literatur reviewnya gitu nggih. Itu nggak masalah. Karena nanti Hmm, setelah ini di pertemuan kedua akan kita berikan tips and tricks bagaimana mencari referensi ya, dari baik, judulnya Bapak baik. Ibu. Gitu. Jadi kalaupun Ibu belum punya referensi, asalkan judul ini ada sangkut pautnya dengan hasil, gitu nggak? Dan Mm-mm. sudah ada hasilnya, sudah ada data yang terolah, Sudah. itu bisa kita gunakan, bisa kita Oke, jadikan baik. judul. Gitu Ibu. Siap-siap. Udah tercipta satu artikel berarti malam ini. Udah dua jadinya kan, satu kan udah jadi, Bu. Iya. Sekarang saya mau ini fokusnya ke Siberkomnya. Ya, boleh. Boleh untuk yang kedua ini bisa dimatangkan dulu judulnya nggak, Ibu? Oke, baik. Agar besok di pertemuan kedua kita bisa enak untuk mencari kata kunci gitu. Maaf, Iya. mencari referensi gitu. Oke, baik, baik, Bu. Makasih. Sama-sama, Ibu. Oke, saya stop share Eh, dulu. Mbak Mbak Hanifah, ini Iya, kebetulan saya belum ketemu ini saya tapi belum ketemu makalahnya. Mungkin pada pertemuan berikutnya kita, dibahas gitu bisa Mbak ya? makalah apa nggak, Ibu? Ya, Makalah mengenai apa, Ibu? pengendalian hayati Rundown maksudnya. penyakit Oke, tanaman. untuk sesi ini kita fokus ke judul dulu, Ibu. Oh, gitu. Iya, jadi ini Judul adalah dulu. tadi konsultasi judul terlebih dahulu, gitu. Oke. Oke. Ya, saya masuk belakangan jadi nggak ngerti, nggak Iya, tahu apa sebelumnya. iya Ibu Oke. Krisnawati. Jadwal itu Bu Hanifah, jadwal pertemuan kedua apa, jadwal pertemuan ketiga ada di mana ya? Ada di grup bagian atas, paling atas. Berupa foto kalau tidak salah Bapak, dikirimkan di grupnya. Iya, ada leaflet kayak leaflet gitu ya, Ya, ada flyer. ada gambar di kiri, ada gambar di kanan, tengahnya itu ada jadwalnya apa materi-materinya pertemuan 1, 2, 3 sampai 8. Ya ada materinya itu. Iya, betul, betul. Ya ada seperti leaflet gitu dikirim kemarin itu. Iya, betul, betul. Nanti mungkin kalau semisal tidak ketemu, saya upkan lagi di grup, ya Bapak Ibu. Saya lanjut, nggih. Selanjutnya Ibu Oke. Aida. Sebentar, nggih Ibu Nia. Kita ke Ibu Aida dulu. Terima kasih, Mbak Nggih. Hanifah. Saya Nggih. Bu Aida dari Papua. Wah, nggih Ibu. Bagaimana Ibu untuk judulnya?
Iya, Mbak, ini disertasi saya. Sebenarnya judulnya Model Pembinaan Karakter Siswa Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manokwari. Saya akan meneliti di 3 sekolah. Oke, Satu sekolah sudah saya teliti. oke. Dari judul ini kan berarti saya bisa pecah 2 ya. Mohon maaf, bisa disebutkan lagi biar saya tulis, biar enak nih, Bu. Oke. Model Model Pembinaan Karakter Siswa Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manokwari. sekolah menengah pertama Di Kabupaten Manokwari. Kabupaten Manokwari. Ini Oke, studi multikasus di 3 sekolah, Mbak Hanifah. oke. Kemudian karena satu sekolah yang sudah saya teliti, Oke. saya rencananya mau pecah nih jurnal saya yang pertama di satu sekolah ini dulu karena dia punya keunikan sendiri. Oke. Kalau mau dipecah berarti sama-sama tentang pembinaan karakter siswa, nggih, Ibu. Ya, benar. Cuman bedanya di sekolah yang berbeda, begitu, Ibu. Ya, benar. Oke, 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 oke. Apakah nanti yang paper saya yang kedua itu semua judul ini, kemudian yang sekarang mau saya selesaikan itu tentang penelitian di sekolah yang sudah saya teliti ya Bu ya, Mbak ya. Saya rencananya mau melihat ada 2 sih yang saya pikirkan. Mm-mm. Yang pertama sebentar pertama itu program pembiasaan berdampak pada pendidikan karakter siswa di SMP IT Insan Mulia itu itu pertama tuh. Mm-mm. Atau evaluasi pembinaan karakter yang berdampak terhadap kepribadian siswa Evaluasi pembinaan karakter. yang berdampak pada yang berdampak terhadap kepribadian siswa. Sama tempatnya di sekolah IT itu SMP IT itu. Oke, model pembinaan karakter siswa, evaluasi pembinaan karakter. Yang evaluasi ini sudah terbuat, Ibu, atau mau? Di kalau di disertasi saya di model Hah? pembinaan karakter tuh saya akan melihat dari pendekatan manajemen dari perencanaannya, Hmm? pelaksanaan sampai evaluasinya Oke, di oke, 3 sekolah itu. berarti evaluasi pembinaan ini dia masuk ke dalam model pembinaan karakter. Benar, benar. Oke, 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 oke. Nah, nanti kalau semisal Ibu mau pecah, kita langsungkan saja. Jadi di dalam model itu dia ada apa aja, jangan dituliskan model, tapi langsung kepada hal yang mau dituju. Kayak semisal sekarang evaluasi pembinaan karakter. Tentang evaluasinya gitu nggih. Nah, nanti kalau semisal Ibu sudah berganti judul mau membuat paper selanjutnya, langsung dituliskan variabelnya itu aja gitu. Oh, oke. Nggih, jadi jangan dituliskan model pembinaan lagi. Ini kalau semisal ini mau menjadi satu paper gitu nggih. Nah, ini nanti juga akan riskan lagi karena ini kan model ini dia terbagi menjadi banyak, sedangkan yang banyak di dalam model ini sudah kita masukkan menjadi sebuah paper. Nah, nanti kalau misal Ibu membuat dalam paper satu kesatuannya gitu nggih, membahas semua modelnya, takutnya nanti yang sudah kita buat dia nanti kedetek plagiarism. Jadi kalau misal di dalam model itu sudah kita pecah dan kita sudah buat paper, ya udah kita jangan buat yang model lagi. Gitu. Jadi kita nggak usah buat yang satu kesatuan. Kalau yang pertama kan nanti evaluasi pembinaan karakter itu ya, Mm-mm, Mbak betul, Hanifah ya, betul, yang di betul, sekolah yang sudah saya ini. betul. Kemudian yang Kedua, disertasi saya kan nanti saya juga menghasilkan model sebenarnya. Saya akan membuat beda model. lagi. Heeh. Oh, Maksudnya dari disertasi ini tuh nanti saya produknya tuh ada model model pembinaan karakter, berarti ada istilah sendiri gitu nggak Ibu? ada istilah sendiri. Oke, kalau gitu aman, nggih. Bisa ya. Ya, bisa Ibu kalau itu. Berarti untuk yang pertama yang mana nih Mbak? Yang evaluasi pembinaan itu bisa masuk ya? Evaluasi pembinaan, bisa Ibu. Untuk yang pertama itu dulu boleh. Evaluasi Pak. pembinaan karakter yang berdampak. Nah, ini kan masih yang berdampak terhadap kepribadian siswa. Jadi kita belum mengetahui kebermanfaatannya. Nah, rencananya ini berdampak bagaimana mau meningkatkan apa atau mau menurunkan apa gitu, Ibu. Oh, oke oke. Harus dimunculkan berarti ya. Iya, karena kita harus mengetahui suatu paper ini dia kebermanfaatannya untuk apa, gitu. Berarti apa nih yang pas ya? Yang berdampak terhadap
Dia internalisasi nilai dan kepribadian siswa gitu nggak bisa ya. Yang Nilai-nilai, maksudnya nih anak setelah ada pembinaan di sekolah ini dan sekolah ini tuh pembinaannya beda dengan yang sekolah lain, itu ada dampaknya terhadap pribadi si anak itu, si nah, siswa itu. dampaknya dia menjadi bagus kah? Nah, itu dituliskan. Jadi gini, evaluasi pembinaan karakter Hmm. dapat menurunkan, semisal dampak jeleknya bagi siswa itu bisa dapat ditekan. Nah, kayak gitu, Bu. Kita bisa munculkan itu. Atau evaluasi pembinaan karakter dapat meningkatkan kepatuhan siswa, dapat meningkatkan eh, karakter baik siswa. Nah, gitu. Jadi ada hal yang dapat kita tingkatkan atau ada hal yang karena evaluasi ini jadi menurun. Nah, itu kita bisa cantumkan, tapi itu bisa dilihat dari hasilnya, Ibu. Hmm. Gitu, dari hasilnya itu menyebutkan seperti apa. Apakah di sini karena evaluasi pembinaan karakter itu, nah, hasilnya bagaimana? Dari evaluasi ini berhasil membuahkan hasil seperti apa, Ibu? Nilai anak-anak yang awalnya masuk mungkin dari segi religinya ya, itu Mm-mm. kurang ketika dia bersekolah di sini dan ada program pembinaannya tuh tadi ada Reli- nilai-nilai itunya kelihatan Meningkat. atas ya meningkat. Oke, oke, nanti bisa kalau misal kita mau menghubungkan dengan nilai religi. Mm-mm. Evaluasi pembinaan karakter dapat meningkatkan nilai religiusitas pada siswa. Langsung Nah, berarti dampaknya nggih. itu yang dimunculkan ya. Betul, betul. Dan itu harus sesuai dengan hasil yang sudah kita dapat. Mm-mm. Gitu. Dan hasil itu nanti yang akan Ibu paparkan di dalam result papernya Ibu. Dan yang akan kita bahas di dalam discussionnya Ibu. Gitu. Baik, baik Mbak Hanifah, coba saya rumuskan dulu nanti tak japri lagi ya. Boleh Ibu. Gitu. Oke. Kalau ada pertanyaan dulu Ibu sebelumnya? Saya coba ini dulu deh Mbak Hanifah, coba rumuskan kembali. Oke, nanti dilihat Nanti dulu dari ya, hasilnya gitu nggih. Dapat saya meningkatkan sesuaikan atau dengan anatomi yang betul. sudah diberikan. Nggih, Ibu. Nggih, gitu. Ya, makasih ya Mbak. Sama-sama Ibu. Kita lanjutkan. Selanjutnya dari Ibu Dina. Ya, Mbak Hanifah, saya Mbak Hanifah. Sebentar Ibu Nelly, kita ke Ibu Dina dulu nggih. Ibu Din. Iya, Mbak. Oke. Ibu Dina, silahkan. Belum. Apakah sudah ada Saya, judulnya? saya share judulnya ya. Oke, boleh share screen langsung Ibu. Ya, saya sudah share. Ini judul disertasi saya itu pengembangan model pendampingan pedagogik guru berbasis kolaborasi learning di sekolah menengah kejuruan. Oke. Nah, saya ambil yang dampak pendampingan kolaborasi terhadap pedagogik guru sekolah menengah kejuruan. Nah, keywordnya itu mentoring, coaching, kolaborasi, dan kompetensi pedagogik. Gimana, Mbak? Saya Oke. ini belum selesai penelitian ini sebenarnya. Nah, masih untuk uji instrumen gitu. Oke. Tapi sudah selesai. Ini dampak Hmm, pendampingan ini apakah ada spesifikasinya Ibu? Dampaknya seperti apa sama punya Ibu Aida tadi? Ini belum terlihat. Dampaknya itu bagaimana gitu. eh, dampaknya yaitu meningkatkan pedagogik guru, Dapat kompetensi. meningkatkan. Iya, dampaknya Oke. meningkatkan pedagogik. Jadi jangan kita tulis dampak tapi langsung kita tuliskan aja. Langsung Peningkatan langsung meningkatkan eh, langsung pendampingan kolaborasi terhadap peningkatan gitu, peningkatan betul. kompetensi pedagogik guru gitu. Betul, Ini, betul, betul. Pendampingan kolaboratif untuk meningkatkan. Itu juga bisa. oh, Pak, ya, ini dampaknya saya hapus gini gitu, Betul, pendamping betul. ada peningkatan pedagogik guru sekolah menengah kejuruan gitu. Gini, Karena pendampingan kolaboratif untuk meningkatkan pedagogi guru sekolah. untuk meningkatkan, Ya, ya, iya. lebih enaknya seperti itu.
Kalau bahasa Inggrisnya, karena kalau pendampingan ini banyak sih. eh, jadi saya ambil kolaborasi support, yaitu memang langkahnya dengan cara mentoring dan coaching gitu, memadukan antara mentoring dan coaching di sini. Oke, 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 oke. Collaborative support for teacher at professional school. Oke, collaborative support to improve. Oh ya, oke. Collaborative support to improve. Itu juga bisa, Ibu. Iya, Atau kalau enggak, ini langsung bisa di bahasa Inggris kan pakai klik kanan. ya, Translate. ya, saya gunakan Gitu. Grammarly. Iya, nanti itu bisa juga di Grammarly. Benar, Ibu. Ya, saya gunakan Grammarly memang. To improve pedagogi guru. Pedagogi guru itu pedagogi guru. Mengelola kelas gitu. Teacher. Karena di SMK itu guru kejuruan itu mayoritas non kependidikan. Jadi Oh, oke. pedagogiknya itu masih rendah. Hmm, ya. Atau ada kata lain nggak, nggih, Bu? Pedagogi guru. Kalau semisal Kompetensi untuk mengganti pedagogi guru, nggak apa-apa seperti ini, Bu. Itu bisa pendampingan kolaboratif untuk meningkatkan pedagogi guru, pedagogi guru. Kita mungkin kalau atau bisa, langsung meningkatkan kompetensi pedagogi gitu. boleh kalau kompetensi pedagogi. Ya, meningkatkan kompetensi pedagogi. Iya, pendampingan kolaboratif untuk meningkatkan kompetensi pedagogi guru sekolah menengah kejuruan. Bisa. Nah, ini lebih Ya, enak nih, Bu. ya, Betul, betul. Bisa, Ibu, bisa. oke, oke. Asalkan sejalan dengan hasil dari penelitian Ibu, aman, Ibu. Hmm. Ya, memang ini untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, memadukan antara kegiatan mentoring dan coaching. Oke, baik. Ini sudah SMO-nya juga sudah tepat. Pendampingan kolaboratif ini nanti bisa jadikan metode untuk Ya. meningkatkan kompetensi. Maaf, untuk meningkatkan nanti signifikan kompetensi pedagogi guru itu nanti sebagai objeknya. Sudah pas, Ibu, ini SMO-nya. Oke, keywordnya udah tepat lah ya. Keywordnya mentoring bisa. Oh, berarti mentoring coaching ini yang dilakukan ya, Ibu, untuk meningkatkan. Oke, Dengan bisa. mentoring dan coaching, mendampinginya. Oke, kolaboratif kompetensi pedagogi. Oke. Dilakukan Hmm, secara kolaborasi gitu. Gimana, Ibu? Eh, apa model pendampingannya itu memadukan antara mentoring dan coaching yang Oke. dilakukan secara kolaborasi untuk Oke. meningkatkan guru gitu. Oke, bisa. Nanti mungkin bisa ditambahkan juga sekolah menengah kejuruan di dalam keywordnya. Oh, jadi ditambah lagi ini kan vokasi high school gitu. Boleh, Eh, boleh, boleh. Gitu, Ibu. Ada gitu kan? pertanyaan lagi, Ibu Dina? Oh, nggak ada, Aman, ya? nggak ada. Ah, itu penelitiannya belum selesai, lagi berjalan. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita bisa Iya, sambil menyelesaikan gitu, ya. Sambil kita ya, mencari iya. referensinya, sambil kita menyusun yang lain, Ibu. Oke, oke. Makasih, Mbak. Sama-sama. Saya Oke, tutup dulu ya. selanjutnya. Baik. Selanjutnya ada Ibu Grace. Silahkan, Oke, Ibu. selamat malam Mbak Hanifah. Selamat malam. Oke, iya. Saya tunjukkan ya. Oke. Oke, kebetulan saya udah ada papernya Mbak gitu ya. Oke, oke. Oke, papernya itu adalah judulnya saya implementasi survei baseline employee well-being di PT XYZ Strategi Heeh. Penguatan Kesejahteraan Karyawan berbasis 7 dimensi employee well-being. Oke. Jadi mungkin secara gambaran kasar, Heeh. kebetulan saya kerja di anak perusahaan BUMN Oke. di Telkom Group saat ini. Oke. Dan Kementerian BUMN itu menerapkan 7 pilar dimensi employee well-being. Nah, 7 pilar employee well-being itu Mhm. hanya berupa panduan, Mhm. tapi belum ada standar surveinya. Jadi dalam hal ini, saya menciptakan
istilahnya apa ya? em, Bukan tes psikologi, survei psikologi gitu ya. Jadi Oke. survei psikologi untuk 7 dimensi well-being yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Jadi itu output pertama dari penelitian saya. Nah, kemudian sudah dikembangkan. Mm-mm. Jadi sudah ada istilahnya pertanyaan baku, jadi istilahnya alat ukur gitu ya, alat ukur Mm-mm. baru. Mm-mm. Dan kemudian itu dites ke anak perusahaan di Telkom Group. Dalam hal ini di PT XYZ. Oke. Dan sudah didapat hasilnya. Dalam hal ini didapat misalnya dari 7 dimensi well-being itu secara umum ada 3 apa ya, pilar well-being dengan nilai terendah misalnya gitu ya. Salah satunya misalnya adalah emotional well-being, financial well-being, satu lagi adalah physical well-being. Jadi kurang lebih ada 2 output dari penelitian ini. Yang pertama menciptakan alat ukur, Mm-mm. yang kedua adalah dilakukan survei. Oke. Dilakukan survei dan hasilnya sudah keluar. Nah ini judulnya, ini bahasa Inggrisnya, Mm-mm. cuma memang saya juga baru sadar ini terlalu kaku ya gitu ya. Nah jadi saya coba soft share, kemudian Mm-mm. saya ada alternatif judul. Oke. Nah, ini adalah 3 alternatif judul, Mbak, gitu ya. Kemungkinan sih saya akan pakai yang pertama. Jadi implementing BUMN Employee Wellbeing Policy. Ini impact-nya adalah baseline survey dan strategic wellbeing program for PT XYZ. Walaupun memang sebenarnya ada 2 output ya gitu ya. Dan output ini sama-sama besar karena saat ini di BUMN belum ada alat ukur baku. Mm-mm. Dan dalam penelitian ini kebetulan saya ciptakan dan sudah istilahnya dites gitu ya, Mm-mm. dites di salah satu anak perusahaan. Nah, kira-kira apakah ini sudah memadai atau bagaimana, Mbak? Untuk judul nomor 1 sudah memadai, Bu. Oke, jadi bisa dipakai ya, Mbak ya? Bisa dipakai, betul, betul, betul. Oke, berarti saya sudah kalau gitu ya. Aman, nggih. Oh, Untuk oke. SMO-nya juga sudah Oke. tertera, betul. Nanti kalau semisal tadi kan ada 2 output gitu nggak Ibu yang Iya, akan dibahas di dalam maaf paper ini, semisal seperti iya. itu, nanti bisa dimunculkan juga di keywordnya. Kalau Ibu tidak memunculkan itu di dalam judul, gitu. Oke, Gitu. keyword coba saya cek ya. Nah, keyword yang saya pakai adalah employee well-being, Oke, BUMN, employee heeh. survey, Oke, 7 dimensi jawabannya, well-being, heeh. employee well-being program Oke, intervention. sudah cukup, nggih. Betul. Sudah aman, aman ya, Mbak? Aman untuk Oke, keyword aman, oke. Bu. Betul, betul, Oke. betul. Terima kasih, Mbak. Terus kemudian ini pertanyaan di luar judul. Boleh. Saya agak kesulitan masuk ke sign in gitu ya ke websitenya Scopus. Oke. Saya coba masuk Heeh. dengan email, tapi saya kan nggak punya passwordnya. Heeh. Jadi saya forget password, Oke. minta dikirimkan link baru. Heeh. Tapi Nggak masuk. unfortunately link yang dikirimkan ke saya itu nggak ada. Nggak ada. Adanya adalah undangan terhadap Zoom. Nah, jadi saya agak ragu-ragu nih gitu karena kan Oke. yang dibutuhkan password ya atau gimana teknisnya nanti, Mbak? Oke, Ibu, untuk username juga password itu nanti bisa dicek lagi di WA dengan admin pertama, Ibu. Jadi saat Ibu mendaftar kelas online ini, kita Oke. berhubungan dengan satu admin di WA. Nah, itu nanti mungkin kalau tidak salah namanya Handian atau Rumah Scopus seperti itu ya. Nanti bisa di-scroll ya, Ibu. Oke, Jadi baik, scroll Pak. di chat itu nanti akan ada username dan juga passwordnya. Kalau misal Ibu Oke. tidak menemukan chatnya, nanti mungkin saya konfirmasi ke admin dulu. Oke. Pak, Nah, sama Ibu. kebetulan kan saya udah forget password nih, Mbak. Apakah Ya, saya bisa ya. pakai yang original? Pedagogikal kompetensi. Itu biasanya memang kalau untuk password mereka yang membikinkan gitu nggih. Mm-mm. Untuk sistemnya mohon maaf saya juga kurang tahu, tapi sepertinya kalau misal itu tidak mengarah saat kita forgot password lalu tidak ada pemberitahuan di email berarti tidak mencantumkan atau tidak menautkan dengan emailnya Ibu Oh, oke, baik, Mbak. gitu. Jadi Oke, baik. sistem mereka yang membuatkan gitu Ibu. Oke, baik. Oke, Mbak. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke, selanjutnya dari Bapak atau Denny Ibu gini, mohon maaf, Bu. Denny Rohman, Bapak nggih. Bapak Denny,
Iya, Mbak. Oke. Apakah sudah ada judul, Bapak Denny? Saya itu masih konsep awal nih. Nggih. Mohon kirim kemana ini? Saya masih lihat judul aja, Mbak. Bap- Analisis psikologi hukum Heeh. keluarga Islam. Udah ada penelitiannya belum, Bapak? Mau dalam masih rancangan sih, belum belum ini. Masih Belum ada. tahapan judul ya. Oke, mungkin bisa dikirimkan ke chat ini, grup, maaf, chat Zoom. Coba, Mbak. Kita coba. Dan di chat ya, Mbak. Chat, Mau iya. tanya Bu Hanifah. Iya, Bapak Asfi. Jadi kalau judul itu nggak boleh ada ini ya lokasi Kalau penelitian di bisa SMK. enggak? Kalau bisa enggak? Jadi kita tidak Kalau menyebutkan bisa. lokasi, nggih, kalau bisa. Tapi kalau soalnya nanti kan ini kan mau kita outputnya untuk di luar negeri gitu, nggih. Takutnya nanti mempersempit pencarian karena ada nama lokasinya. Jadi kalau semisal itu ada di Jawa Timur gitu, nggih, mungkin lebih baik kita tuliskan Indonesia gitu. Sampun, Meskipun Mbak. satu sekolah atau satu pesantren ya. Iya, itu nanti kalau semisal Kalau mau. di metodologi kan ditempatkan Iya, tempatnya. kalau di metodologi betul betul Bapak. Kalau di metodologi nanti memang kita harus menspesifikkan gitu, nggih. Tapi kalau di judul mungkin kita bisa hanya tuliskan di pesantren di Indonesia gitu. Oke, kembali lagi ke Bapak Denny. Sebentar. Udah kebaca, Mbak, di sini? Iya. Analisis psikologi hukum keluarga Islam terhadap pola pendidikan keluarga pekerja migran. Di sini tujuannya mau gimana, Pak? Ya kita ingin tahu pola pola asuh para pekerja ya, karena di kelurahan saya itu eh, banyak sekali pekerja migran yang yang berangkat ya dari kalangan ibu-ibunya tuh, istrinya itu. Makanya eh, sejauh pola asuh mereka seperti apa ketika ibunya nggak ada di, apa jauh dari anaknya itu sih Hmm. pokoknya. Dan lebih jauh efeknya seperti apa gitu, apakah ada efek terhadap kenakalan anaknya, mereka yang apakah prestasinya menurun anak itu kalau ketika ibunya nggak ada, apakah dari sisi kesehatannya mengalami gizi buruk, stunting misalnya, karena ada banyak faktor yang nanti kita bisa lihat dari apa namanya keluarga migran ini gitu. Oke, 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 oke. Kalau seperti itu, nah kita bisa langsung tu, bukan, bisa langsung tuliskan tujuannya tadi, Pak. Analisis psikologi hukum terhadap Hmm. atau analisis psikologi hukum untuk kayak gitu. Jadi tujuannya Hmm. Bapak itu untuk inginnya untuk apa? Kayak gitu, Oh walaupun gitu. ini ya karena kan tadi kembali lagi ini belum ada penelitiannya, belum ada hasilnya. Jadi kita bisa mengarahkan maunya Bapak punya hasil kayak gimana. Maunya Bapak papernya ini untuk apa? Maunya Bapak untuk paper ini hasilnya yang mau disoroti kebermanfaatannya yang mana. Nah, itu bisa langsung Hmm. ditunjukkan ditembak ke di judulnya Hmm. gitu. Berarti analisis psikologi hukum keluarga untuk ya gitu ya. Ya, Jadi antara analisis dengan tujuan terakhir, tujuan akhirnya iya, betul eh, betul betul betul. bermanfaat. Oke, siap. Terima kasih. Begitu ya Bapak Denny. Oke. Oke, nanti setelah itu bisa di breakdown menjadi keyword agar besok pertemuan kedua kita bisa langsung gunakan untuk pencarian referensi. Selanjutnya dari Ibu Siska. Hanifah, Oh, oke. Pak Edi gimana? ya mau oh Kita ke Bu ibu Siska ini dulu dulu ya. gitu. Iya, iya, kita Iya, ke iya. Bu Siska dulu. Oke. Silakan Ibu Siska. Maaf Mbak,
Iya, tadi saya share, saya belum punya paper, tadi saya baru mau mulai. Mm-mm. Jadi ini tentang Geopolitics of Semitism. Mm-mm. Jadi saya mengambil hubungan internasional untuk Middle East. Ini kok nggak ke-share ya? Apakah Mana, Ibu? kelihatan, Mbak? Sudah Enggak ya? kelihatan, sudah Oh, kelihatan. udah ya? Kok di saya Iya, enggak ya? sudah, di Bentar saya dulu, sudah mungkin terlihat. salah. Oke, hold on. Oke, nah ini dah. Nah, judulnya ini tentang The Semitic Identity in Geopolitical Narratives, Inclusion and Exclusion in the Israel and Palestine Conflict. Jadi, saya menyoroti bagaimana ada pergeseran dari Mm-mm. istilah Semite em, yang sekarang banyak digunakan terutama oleh geopolitik, narasi geopolitik, propaganda dari pemerintahan Israel, em, yang sebenarnya itu bukan arti yang sebenarnya. Jadi saya mau menelusuri bagaimana Semit itu dikonstruksikan dan dipolitisasi, kemudian apa yang antisemit ini menjadi eksklusif terhadap Jewish, padahal ini juga merupakan identitas dari Arab. Sebab memang fokus saya di Middle East gitu. Dan apa implikasinya gitu. Em, saya 20 tahun kerja dan baru sekarang saya sekolah lagi ya. Tapi saya banyak menulis dalam bahasa Inggris memang. Oke. Masalahnya adalah saya sekarang di UI. em, saya taruh menolak dengan dosen. Kadang-kadang saya boleh nggak saya pakai bahasa Inggris atau nanti saya belum tahu tesisnya apakah boleh pakai bahasa Inggris atau enggak. Oke, Tapi minimal saya harus masukin ke jurnal dulu aja. Jadi mungkin bisa lebih tenang. Dan betul, saya betul. bukan disertasi ya Mbak, saya baru tesis. Oke, Em, Ya, seperti itu aja mungkin. Dan pertanyaan saya akan sangat basic ya, Mbak. Jadi, saya coba tadi login Scopus dengan identitas UI saya ternyata nggak masuk gitu ya ke Hmm? Scopus website. Hmm. Mungkin saya harus harus banyak meneliti tentang apakah ini sudah diteliti atau belum dan berdasarkan dari itu mungkin saya bisa mempunyai judul yang lebih tajam dan saya mau tanya pendapat Mbak aja apakah seperti ini. Em, saya nggak berpengalaman sama sekali nulis jurnal, saya cuma nulis di media aja. Tapi mungkin Mbak bisa memberikan respon apakah ini bisa diterima. Soalnya target saya cepat lulus saja Mbak. Oke, 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 oke. Untuk penelitian ini aman, Ibu. Kayaknya kalau misal pun belum ada yang banyak meneliti mengenai ini, gitu, nggih, itu Mhm, bisa menjadi salah satu kebaruan, mhm. gitu. Tapi Untuk ini banyaknya saya literatur sih Mbak, jadi qualitative mm-mm, research gitu. mm-mm. Dan alhamdulillah beberapa kalau sih bisa tangguh ya. Jadi beberapa eh, em, literatur yang sudah saya temukan Mm-mm, memang itu oke aja ya mm-mm. dalam penelitian. Maksudnya saya berbeda sekali dengan bapak-bapak ibu-ibu di sini yang sudah mungkin nggak kualitatif kali penelitiannya. Berarti nanti ini basicnya mau Sama literatur aja, review Bos. gitu, nggih, Ibu. Sama Kita ya. Oke, masih belajar betul, kualitatif juga. betul. Iya, oke, makasih Pak. Hmm, eh Kita semua di Berarti, sini belajar, Ibu. oke, berarti kalau seperti itu, ini bisa saya lanjutkan ya, Mbak. Bisa Sebab saya dilanjutkan, juga betul. nanti bimbingan oleh dosen-dosen saya. Betul, ini dari Oke, segi judul juga sudah SMO-nya sudah masuk kok, Ibu. sudah ya. Nah, Iya. cuma mungkin kadang-kadang saya ada kesulitan sebab saya kan menulis awalnya dalam bahasa Inggris, Mbak. Nah, Mhm, pada saat saya menerjemahkan ke bahasa Indonesia itu mhm. mungkin Artinya beda. kadang-kadang saya agak bukan hanya artinya beda, mungkin kayaknya nggak enak kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kalau Oh, eh, oke, eh, oke. eh, tapi memang tergantung kepada dosen-dosen UI itu ada yang boleh, ada yang enggak gitu. Tapi kayaknya tesisnya tetap harus bahasa Indonesia sih kayaknya. Iya, kalau tesis harus bahasa Indonesia, Ibu. Betul, betul. Tapi pada saat dimasukkan ke jurnal itu kan memang kalau Bahasa Scopus bahasa Inggris. Inggris kan. Betul, Berarti betul, saya nggak betul. apa-apa kan ya Nggak nulis dalam apa-apa. bahasa Inggris terlebih dahulu. Nggak apa-apa, Ibu. Nggih. Kalau nyamannya Ibu langsung bahasa Inggris juga, kalau di Scopus aman-aman Iya, aja. iya oke. Kalau untuk tesis sendiri berapa halaman ya Mbak Wah, kalau biasanya? itu saya tidak mengetahui ketentuannya, Ibu. Biasanya itu juga Oh, tergantung tergantung dari, dosen ya ya oke, pembimbingnya saya ada juga, sih. Oh kemauannya. gitu ya. Mungkin Oke. tiap tiap university beda ya kayaknya. Iya, betul, betul. Untuk aturan setiap universitas berbeda, betul. Oke, ya udah gitu aja sih Mbak. Mungkin butuh responnya, kritiknya dan inputnya aja. Oke, kalau dari segi
judulnya sudah oke, Ibu, bisa dilanjutkan untuk ke tahap selanjutnya. Kalau misal Ibu mau menulis tentang ini dan Mm-mm. tadi literatur review nggih, Ibu nggih? Yes, jadi Iya, literatur oke. review Lebih kualitatif. enak nggih, betul. Ya, cuman saya takutnya ini belum banyak diteliti, jadi nggak banyak literaturnya. Tapi saya belum ngotak-ngatik Scopus sih, Mbak. Tadi saya susah masuk ya. Ada saran nggak, Mbak ya? Kan kalau di UI itu ada kerjasama kayaknya. Cuma saya tadi Kerja email UI sama. saya nggak masuk dengan Scopus Iya, websitenya. iya, itu Iya, biasanya dengan kalau mohon maaf Ibu, kalau dosen itu mm-mm. pakai SSO. Berarti kan di sini Ibu Iya, student nggih. betul, betul. Nah, apakah sama harus login menggunakan SSO juga? Ada Ya, SEO-nya karena dan setahu ada emailnya. Mm-mm. Oh ya, karena setahu saya setelah login dengan SSO nanti bisa diarahkan ada kalau tidak salah jurnal apa gitu. Jadi di dalam SSO Iya, itu ada. ya akses Di jurnal, library Scopus. iya. Iya, di library UI-nya bisa, Mbak. Cuman pada masuk ke Scopus websitenya itu yang saya tertolak terus Nah, gitu. itu juga ada terkadang itu harus tertautkan dengan WiFi kampus. Oh iya. Oke, pakai hotspot UI-nya ya. Betul, Di UI. betul. Berarti harus saya kerja Harus sih. harus di sana Heeh. langsung nih, Ibu. Oke, Gitu. iya sih. Gitu aja sih. Silakan yang lain. Dan apakah Oke. saya boleh live, Mbak? Boleh, Ibu. Saya mau. Kalau Oke. semisal ini sudah terlalu malam gitu, nggih, dan Ibu sudah tidak ada pertanyaan, Mm-mm. boleh, boleh kalau Ibu mau Baik. berkenan. Berarti nanti sampai pertemuan kedua ya, Mbak. Nggih, Ibu. Kita bertemu Oke. lagi hari Senin. Baik, ya, Nggih, Ibu selamat Siska. malam Mbak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya izin Hmm. live dulu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lanjut lagi. Sebelumnya Mbak Ibu. Hanifah, Oke, Bapak Edi dulu. Mbak Gimana? Hanifah. Nggih, J. nggih. Saya share ya Mbak. Oke. Ini saya. Ya, ini eh, rencana saya kan lagi disertasi Pak. Ya, Wah, jadi tolong masukannya terkait pengembangan model. terkait dengan judulnya ya. Oke. Judul apakah sudah, kemudian riset objektif saya tuh explanatory, jadi mengeksplor. Jadi karena temanya ini pengembangan indeks, model integrasi, jadi metode penelitiannya mixed method ya. Nah, diminta saya sudah sidang proposal sih sudah oke. Ya, hanya saja diminta diarahkan mixed method dengan kualitatif terlebih dahulu. Nah, kualitatif terlebih lanjut nanti kuantitatif uji empirisnya, Mbak. Nah, tolong masukannya aja nih saya lagi tahap kedua ya. Terkait kualitatif tadi nanti itu saya pakai ANP rencananya. Ya, ANP. Kemudian nanti didapat apa indeks-indeks yang di dalam integrasi ini modelnya. Nah, lalu diuji di dalam kuantitatifnya. Kuantitatifnya saya pakai SAM-PLS, Mbak. Ya. Nah, kira-kira gimana ya, Mbak? Mixed method. Saya Oke, juga aja nih, rada Pak. min Pengembangan. rada minder juga ya. Pusing. Tidak perlu minder, Bapak Edi. Tidak perlu minder. Judul apapun bisa masuk ke Scopus. Ya, Dengan model integrasi ISG dan dalam pengukuran praktik berkelanjutan. Pengembangan keberlanjutan. model. Oke. Iya. Di sini pengembangan model ini dia memiliki dampak apa, Pak? Keberlanjutan, praktek keberlanjutannya, Mbak. Jadi model ini sudah ada. Nah, saya ingin tapi belum ada di Indonesia, Mbak. Jadi sifatnya adopsi model. Nah, saya menawarkan yang kebaruannya di situ, ya, pengukurannya terkait praktek keberlanjutannya. Praktek berkelanjutan. Oke, berarti kalau di Ya, sini jadi ESG itu Pak, environment, social and governance ya terkait itu tadi. Jadi yang saya mau mengintegrasikan dengan makosid syariahnya. Oke, mengintegrasikan antara ESG dan makosid syariah Ya, tinggi. Oke, kalau kayak gitu bisa nih kayak gini. Nanti signifikansinya bisa pakai yang pengembangan atau untuk mengembangkan. Bisa Bapak ya. untuk judul ini? Untuk pengukurannya, Mbak. Jadi saat ini pengukuran praktek keberlanjutan, ya, Bank Syariah itu belum ada ukurannya. Ya, Oke. kan kalau pengukuran tuh tingkat kesehatan bank ada, Oke. ya. Tapi pengukuran terkait praktek keberlanjutan bahwa ini sudah memadai atau belum memadai belum ada. Nah, saya ingin mau meng-create
alat pengukuran ya. Oke. Bisa. Jadi kan kayak memunculkan alat baru gitu nggih, Pak, pengukuran praktik gitu. Iya, iya. Oke, bisa. Sakit, Bapak. Ya. Gitu. Mbak Krisna Wati ya. Bener. Ya. Oke. Ya. Jadi objektifnya explore dan analisa stakeholder persepsi ya. Kemudian identify formula key indikatornya, Bisa. pengembangan validasi pengukuran Hmm. dan testing ya. Dan ini testing the effectiveness-nya. Nanti kalau sudah ketemu modelnya diuji Ya. empiris, Bu. Betul. Bisa, Ya. Bapak. Nggih, betul. J. Untuk riset objektifnya Jadi mohon juga. dari sini sih saya sebenarnya mau mohon arahannya aja Mbak terkait setelah uji kualitatif tadi dikuantitatifkan itu mungkin nanti di pertemuan selanjutnya ada ya Mbak ya arahannya. Kalau saya kan mix method ya. Iya. Ya. Arahan untuk kuantitatif gimana, Pak? Maaf sebelumnya. Jadi bagaimana menguji kuantitatifnya dari Pengolahannya hasil gitu. kualitatif, hasil pengolahannya pakai apa, pakai Oke. apa. Kalau kami terus terang kalau untuk pengolahan data memang untuk materinya tidak ada, Bapak. Gitu. Tapi kalau Ya. SMES itu biasanya hanya memasukkan variabelnya ke dalam Ya. aplikasi, nggih. Gitu, ke aplikasinya. Nah, kan saya pakai data primer nih, Mbak Hanifah, ya, pakai data primer tadi. Jadi uji kuesioner apa dari beberapa pemangku kepentingan, regulator, praktisi, akademisi, Nah, ya. Ada dari ANP itu kan dibolehkan sampai 6 pakar lah, 6 informan. Nah, mereka kan nanti kita olah tuh, Mbak ya. Diperolehlah hasil. Nah, apakah hasil dari mereka itu bisa digunakan menggunakan jadi data primer tadi ya terkait kualitatifnya menggunakan data primer bukan data sekunder. data primer. Setahu saya bisa saja, Pak, kalau di SMES itu. Bisa ya? Coba nanti saya cross check ulang di aplikasinya nggih, Bapak. Karena Ya, lama Mbak. sudah tidak mengecek Iya. menggunakan aplikasi tersebut. Nanti Gitu. saya mohon referensinya, Mbak ya kalau memang Nah, kalau dibolehkan. Jadi saya referensi besok ada materinya. Kita ya mencari referensi referensi bareng. Oke. ya referensi model pengukuran kuantitatif yang berasal dari data primer yang kualitatif itu maksud saya. Oke. Oh, referensi itu baik. Coba saya Iya, cari anjir. dulu, Pak. Ya, Nggih. Karena jadi kemarin biar karena saya biasanya pakainya yang sekunder, nggih, data sekunder, nggih. Baik, coba nanti ya. kami lihatkan dulu, nggih, Bapak. Coba saya Ya. diskusikan dengan Mas Novan Ya. juga. Kalau data sekunder, saya kan harus nyari data-data bank lagi 8 tahun, 9 Iya, tahun, dan cukup betul. melelahkan. Ya, Betul. kalau memang dibolehkan, biasa saya shortcut, gitu, Mbak. Iya, Terima baik. kasih Mbak Hanifah ya, makasih banyak. Nggih. Oke, kita lanjutkan lagi nggih, Bapak Ibu. Sebentar, kita lanjutkan Ibu Nelly. Silakan Ibu Nelly. Baik, Mbak Hanifah udah ngantuk saya Ibunya. Mohon maaf nggih Bapak Ibu karena ini banyak sekali pesertanya Iya. nggih. Jadi kita untuk Bentar ya satu-satu Mbak. nggih. Baik. Ya Mbak, saya juga sebenarnya ini memang pusing memang Scopus tuh, tapi mungkin kita harus ini ya, harus berubahlah pikirannya ya. Seperti Pak Jo bilang anugerah ya Pak ya Bu ya. Betul. Semoga lah memang betul-betul anugerah. Oke, saya di sini ada memasukkan inilah judul saya Bu Hanifah. Mohonlah ini bagaimana menurut Bu Hanifah ini merupakan yang kemarin saya ada bilang ke Bu Hanifah, ini merupakan judul ibah fundamental yang kemarin dari Kemendikti Saintek. Nah, kebetulan memang ini sudah selesai sih artikelnya, cuman masih ragu juga nih Bu Hanifah ya, Mbak ya, apakah ini gimana gitu, masih bingung saya. Oke. Untuk dari judul kayaknya boleh dirubah mboten nggih Bu untuk judul. Kayaknya kalau dari hibah tuh harus ada yang signifikan atau tidak boleh diubah gitu nggih.
Oh gitu. Jadi kira-kira apa ya Mbak ya? Pembelajaran praktikum 60 langkah asuhan persalinan normal dan anatomi tulang tengkorak kepala bayi berbasis multimedia interaktif. Pembelajaran praktikum 60 langkah. Oke. Ini pembelajaran ini fungsinya untuk apa? Memang kan kemarin itu hasil analisis kenapa mengambil judul ini memang mahasiswa dari khususnya prodi bidan itu kurang motivasinya atau 60 langkah ini kan banyak nih Mbak ya langkah-langkahnya. Jadi anak-anak itu kalau belajar konvensional yang biasa mereka tidak memahami gitu. Jadi sehingga saya itu tertarik kemarin mengambil judul ini dengan metode video. Jadi ada video 3G animasi ya kan Bu. Ada 2 video, itu ada 60 langkah dan tulang tengkorak kepala bayi. Dan memang dari hasil penelitian ini memang hasilnya meningkat karena video ini kan bisa diulang-ulang begitu, bisa dilihat dan juga ada websitenya. Jadi ada 2 jadinya. Jadi di dalam website itu ada video dan di sana juga sudah dimasukkan soal-soal begitu. Jadi begitulah kira-kira gambarannya. Jadi untuk mempermudah pembelajaran ya Ibu ya. Iya, begitu. Namun setelah diukur pengetahuannya, terus hasil dari ini juga praktikumnya ya banyak yang mampu menyelesaikan 60 langkah APM ini tadi. Gitu. Dibandingkan yang metode konvensional hanya ceramah, diskusi dengan buku begitu. Kalau semisal nih Bu, judulnya ini kita ubah multimedia interaktif. Oke, multimedia interaktif. Saya juga kesulitan referensi juga ini Bu. Oke. Susah kali nyarinya. Referensi, oh iya ya, praktikum 60 langkah asuhan persalinan. Paling nanti kalau referensi nanti kita sambungkan dengan persalinan normal, anatomi tulang, tengkorak bayi, terus multimedia interaktif, itu nanti paling Bu. Kalau kalau referensi, kalau judulnya kita rubah gini, multimedia interaktif untuk meningkatkan pembelajaran praktikum 60 bukan. Bentar Ibu, sebentar maaf. Saya tuliskan di ini aja, kolom chat. Oke. Multimedia interaktif untuk meningkatkan pemahaman pembelajaran praktikum 60. Ini ada singkatannya enggak, Bu? Pembelajaran praktikum 60 langkah asuhan persalinan normal. Itu, APN itu ya? 60 langkah. Multimedia interaktif untuk meningkatkan pemahaman APN. APN itu berarti asuhan persalinan normal. Oke. Multimedia untuk meningkatkan pemahaman pembelajaran APN dan anatomi tulang. Tengkorak baik. Nah, kayak gini. Multimedia interaktif untuk meningkatkan pemahaman pembelajaran asuhan persalinan normal atau APN dan anatomi tulang tengkorak kepala bayi. Gitu ya. Kepalanya ketinggalan. Nah, gitu ya Ibu. Jadi, kalau gini kan kita nggak bisa melihat kebermanfaatan atau dampak dari paper ini mau gunanya untuk apa. Tapi kalau kita masukkan ini, multimedia interaktif untuk meningkatkan pemahaman pembelajaran. Jadi kan ini bisa digunakan, tadi yang seperti Ibu katakan, kalau pembelajaran menggunakan multimedia, video 3D gitu, nggak, itu dapat meningkatkan. Nah gitu. Mudah paham siswanya, kayak gitu. Iya Mbak ya. Gitu Ibu. Nanti memang ini saya karena ngejar target, memang ada
Saya udah submit 2 sih Mbak, 2 jurnal, tapi Mm-mm. saya nggak berani ke Scopusnya, saya masih beraninya di jurnal Sinta 1, tapi terindeks Scopus gitu. Yang nurse itu kemarin bukan, Bu? Bukan. Iya, yang jurnal NER 1, yang satu lagi saya masukkan ke INAJOG namanya, Journal Oh, Obstetri dan Ginekologi. oke. Kalau semisal yang nurse itu sudah dimasukkan ini, Heeh. kita pakai ini lagi untuk masuk ke Scopus, nggih? Oh gitu ya. Ya, kita pakai judul lain. Oh begitu. Oke. Karena kan dia juga sudah terindeks Scopus. Takutnya Ya. nanti, takutnya nanti kalau Ibu menggunakan judul ini atau data ini juga Heeh. terindeks plagiarism karena dia sudah masuk ke Scopus. Oh, begitu. Walaupun kita belum tahu ini apakah Masuk atau enggak gitu, nggih. ya, Tapi kan sudah Ibu submit. Oh gitu. Iya. Oh jadi sekarang nih saya udah masukkan 2. Jadi gimana itu Mbak? Oke, kita tunggu. Kalau si Ibu sudah masukkan, berarti kita tunggu. Kita tunggu dari 2 itu ada jawabannya atau enggak. Kalau yang satu semisal ada tahapan untuk revisi, nah itu kita bisa mulai merevisi. Kalau sudah ada jawaban, jadi kita tunggu dulu ada jawaban, baru Ibu bisa masukkan lagi. Oh Tapi kalau begitu. semisal Ibu mau masukkan lagi tapi dengan judul yang berbeda, data yang berbeda, pembahasan yang berbeda, itu boleh. Oh gitu ya. Gitu. Tapi kira-kira yang 2 ini nggak masalah karena kemarin tuh ada teman saya juga kan menyampaikan bahwa Ibu coba aja masukkan beberapa jurnal biar kita tahu nanti karena target kita itu kan kami ada target nih kan Mbak ya untuk hibah ini kan. Nggak Jadi boleh sebenarnya. nggak Kalau boleh ya. Jadi harus tunggu satu dulu selesai, baru kita masukkan ke yang lain gitu. Iya, mungkin karena ini ya, karena saya tuh khawatir tadi gimana ini. Mungkin gini aja, kita pakai waktu tunggu ya Ibu. Jadi kita pakai waktu tunggu maksimal. Kayak semisal Ibu sekarang sudah memasukkan ke jurnal nurse ini. Ya, Ternyata NER dia 1. sudah 1 bulan. Ternyata ternyata sudah 1 Oh, bulan dan belum ada jawaban. Ibu bisa tanyakan, Ibu withdraw, baru Ibu masukkan ke jurnal lain. Gitu. gitu ya ya. Oke, Ini udah jadi kita terlanjur saya masukin 2. Jadi kita kasih batas waktu, semisal dari batas kita 2 minggu atau 1 minggu setelah kita submit. Ternyata belum ada jawaban, belum ada email, belum ada konfirmasi apapun. Ibu bisa tanyakan nih ke jurnalnya, sudah dalam tahapan apa artikel saya yang saya submit gitu. Kalau ternyata belum di tahap proses revisi gitu nggak ya, belum masih proses tunggu, itu boleh kalau mau Ibu withdraw atau mau Ibu tunggu itu tergantung Ibu gitu. Jadi kita kita kasih waktu tunggu untuk jurnal itu. Iya. Terus Mbak gini, kemarin kan sebelumnya di tahun kemarin kan saya lulus juga tuh sebenarnya Mbak kan. Jadi ada jurnal Inajok itu juga kemarin dia bisa lah menerima LOA di bulan Desember gitu dan publish di Januari kemarin tahun 2025. Iya 2025. Kalau seandainya saya publish ke sana lagi kira-kira nggak masalah tuh ya? Nggak apa-apa, dengan judul yang berbeda nggak apa-apa. Iya, berbeda judulnya. Nggih. Oke. Jadi hari ini kita khusus judul aja baru ya. Kalau Betul. Oke. Oke. Nah, satu Mbak nih mau nanya dulu lah, Mbak sekalian kan di sini saya masukkan itu kira-kira kayak ada foto websitenya dan hasilnya nggak masalah ya? Ada apa Ibu, maaf? Ada begini dia bentuknya. Ada websitenya ini mungkin untuk apa aja ya? Untuk biar saya tuh juga lebih yakin gitu. Ini sepertinya hasilnya kan ada websitenya tuh kan ada ini tadi contoh tulang tengkoraknya. Baru di bawahnya tuh saya masukkan juga hasil ini Mbak, hasil dari ini uji apa ya? Uji dari validasi produknya. Ya. Baru hasil analisisnya di sini gitu. Betul. Nggak masalah ya Mbak ya? Nggak masalah. Masalah ya. Nggih. Nanti kita bisa pertegas di discussion-nya. Oke. Oke Mbak ya, makasih ya Mbak. Mungkin itu nanti mohon dibimbing nanti kalau saya japri bisa ya Mbak ya. Siap Ibu, nggih, insya Allah akan saya siap, jawab. Mbak. Oke, makasih ya Mbak ya. Sama-sama Ibu. Nah, kita Oke. lanjut nih. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya, wah masih banyak ternyata nggih. Dari Ibu Nia, apakah sudah ready Ibu Nia? Ya, ready Mbak. Oke, bagaimana Ibu? Saya share screen ya. Boleh, silahkan.
ternyata tidak terasa sudah jam segini nih Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Sebenarnya ya Mbak. Ini Oke, Mbak sudah. Sudah. saya meneliti differentiated instruction, Mhm. pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Udah jadi, tesisnya sudah jadi. Lalu saya bingung untuk masukkan ke ini Mbak, ke mana, ke artikelnya bagaimana ya. Ini ada dari research questionnya ada 3 ini Mbak. Oke. Ini. Nah, ini ada beberapa, saya coba otak-atik jadi beberapa judul seperti ini yang di atas. Oke. Judul sistem Jadi temuan saya itu kan di satu sekolah itu ada 3 guru. Jadi persepsinya tentang differentiated instruction itu sebenarnya sudah bagus, tapi agak ada yang salah sedikit gitu loh Mbak. Jadi ketika dia penerapannya dia salah gitu. Bukan seperti itu konsep differentiated instruction yang benar kayak gitu loh Mbak. Jadi makanya di sini di awal tuh di judul yang pertama saya kasih judul low perception on DI effects on low teaching quality gitu. Gimana Mbak? Oke, baik Ibu. Yang pertama nih berarti nih pakainya. Yang kalau yang pertama gimana Mbak? Bagus yang pertama. Bagus yang pertama ya. Nggih, betul. Lebih setuju saya yang pertama. Oke, misalnya ini yang pertama. Nah, kalau misal saya mau menekankan di challenges-nya gimana, Mbak? Di kesulitan gurunya, misal seperti ini yang dari sini, Mbak. Di sini ke bawah ini tentang challenges, tentang kesulitannya. Yang baik yang mana ya, Mbak? Yang sistem barriers prevent efektif. Oh, ini ya. Ya, betul. Siap. Baik, Mbak. Oke, Itu. Mbak. Ini keyword-nya lanjut. Oke, teachers, professional, Oke, bisa ditambahkan kalau semisal nanti ada pembahasan lain di dalam pembahasan, gitu nggih. Silakan bisa Oke. ditambahkan. Siap, Mbak. Nanti saya tambah kayak kurikulum gitu ya, Mbak. Betul. Dan lain-lain. Baik, siap. Makasih banyak, Mbak. Sama-sama, nggih. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Silakan Bapak Hernawan. Selamat Baik, malam, Mbak Hanifah. Bapak. Terima Nggih. kasih. Waalaikumsalam. Bagaimana, Bapak? Iya, saya sudah, bentar, kemana nih? Oh, sudah dikirimkan ke WA saya, nggih? Iya, betul ke ya. Jadi ada 2 tuh, Mbak. Saya coba di-share lagi. Oke. Boleh, silahkan share screen. Ini mungkin, Mbak, nampak ya, Mbak Hanifah? Sebentar, masih loading. Oke, sudah. Masih loading. Iya, sudah. Ya, pertama kan memang saya belum jurnalnya belum ya, tapi tesisnya sudah. Artinya ketika di judul tesis ini sudah disetujui gitu dan sudah. Nah, artinya di jurnal yang tadi di Scopus itu saya mau ganti judul sebetulnya, tapi terkait karena kan situ ada nama PT ya dan sebagainya gitu ya. Saya mau jadi judul di bawahnya itu dengan enhancing team building and character development through initiative activity. Ini kan deskriptif kualitatif ya metodenya. Nah, artinya judul yang saya penggantinya apakah dibolehkan? Dan nanti karena saya nanti juga akan mengambil data-data atau hasil penelitiannya di tesisnya gitu, Mbak. Oke. Bisa Bapak ini untuk jurnal-jurnalnya enhancing team. Oke. SMO-nya juga sudah lengkap. Bisa Bapak. Jadi sudah oke ya? Sudah oke. SMO-nya juga sudah oke. Enhancing ini nanti S-nya, team building karakter development ini nanti bisa dijadikan M-nya. Deskriptif, oh maaf, itu bukan. Itu O-nya, deskriptif kualitatif study ini M-nya. Gitu. Enhancing itu nanti signifikansinya. Team building dan karakter development itu nanti objektifnya. Deskriptif kualitatif study ini nanti jadi metodenya. Oke, siap. Jadi yang metodenya itu deskripsi kualitatif, objeknya itu development through initiative activity gitu ya, Mbak ya? Betul. Oke. Siap. Begitu Bapak. Oke, kalau Ada gitu berarti pertanyaan lagi?
Ada Berarti ini pertanyaan oke lagi? ya, Oke, dilanjutkan ya. Oke, lanjutkan. lanjut. Siap, makasih Mbak Hanifah. Nggih, Bapak. Oke, saya next lagi. Bapak Edi sudah, Bapak Wahyudi. Apakah Bapak Wahyudi masih bergabung bersama kami? Mbak Hanifah, terima Oke, kasih. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak sekalian. Waalaikumsalam. Oke. Barangkali saya ada sedikit yang berbeda dengan Bapak dan Ibu yang lain, karena saya lebih ke kuantitatif barangkali ya. Oke. Saya mau coba screen ya. Boleh, 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 boleh. Sudah terlihat barangkali ya. Sampun, Ya. sudah, ya. Mungkin saya off cam ya, karena saya posisi agak di pegunungan, ini agak jelek ini Oke, siap. sinyalnya. Siap, Bapak, siap. Nah, penelitian saya itu eksak ya, Iya. dengan judul Pola Distribusi Kontaminan Residu Pestisida. Ini golongan karbamat. Ada dua jenis yang saya teliti, jadi metomil dan karbofuran. Pada daerah endapan vulkanik Manglayang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Nah kan kalau untuk judul riset, untuk tesis, itu kan memang harus sejelas mungkin ya. Di situ ada objeknya, kemudian ada lokasi begitu. Nah sementara tadi saya simak pembicaraan sebelumnya bahwa kalau di jurnal itu sebisa mungkin menghindari lokasi begitu ya Mbak Hanif ya. Betul. Nah, sehingga saya membuat alternatif ini untuk judul jurnal karena yang dari penelitian tadi saya ingin pecah dan jadi satu jurnal untuk metomil dan satu jurnal untuk karbofuran. Walaupun pelaksananya sama, kemudian metodologinya juga sama, hanya itu yang menentukan beda jenis dari pestisida itu. Nah, judul yang pertama adalah Pola Distribusi Kontaminan Residu Pestisida Metomil pada Daerah Endapan Vulkanik Manglayang. Nah, saya susah menghindari Sumedang Indonesianya karena memang ini cukup spesifik ya. Karena di Manglayang sendiri beda zona aja ini kondisi batuannya sudah berbeda, sehingga ini saya ingin lebih spesifik di satu titik saja begitu di lokasi penelitian. Nah itu kira-kira bagaimana sarannya Mbak Hanifah? Nggih, baik Bapak. Kalau untuk judul, kalau semisal kita mau spesifikkan itu nanti memang kalau judul memang nggak perlu adanya Sumedang, langsung Indonesia aja nggak masalah. Cuma nanti di bagian metode kita bisa sebutkan, kita bisa spesifikkan tempat titik lokasi penelitiannya itu di mana, gitu. Jadi deskripsi mengenai lokasi tempat itu nanti dispesifikkan di bagian metode. Karena kan kalau judul itu kan nanti atau kalau enggak pilih salah satu vulkanik Mahlayang atau endapan vulkanik di Indonesia gitu. Jadi karena itu nanti juga salah satu hal yang kita buat gini, judul itu bisa nyangkut gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ketik gitu nggih di Scopus, takutnya kalau ada salah satu nama kota itu nanti pencariannya sedikit. Nggih. Atau kalau enggak mungkin nanti pencariannya terlalu spesifik gitu. Jadi karena kita mau outputnya di Scopus untuk luar negeri gitu nggih. Jadi bisa dihilangkan salah satu Sumedangnya atau Indonesianya. Kalau saran saya mending Sumedangnya dihilangkan, pakai kata Indonesia. Karena vulkanik Mahlayang ini juga sudah Manglayang ini nama daerah gitu Bapak atau gunung? Gunung, Mbak. Gunung. Maaf. Gunung, Mbak. Oke. Gitu. Gunung vulkanik namanya Manglayang. Oke, gunung vulkanik. Oke, kalau seperti itu kita hilangkan Sumedangnya, kita kasihkan Indonesianya. Dan nanti di dalam metode bisa dispesifikan lagi. Jadi tempatnya di mana lebih spesifiknya itu nanti di metode, gitu Bapak. Baik. Nah, judul yang saya barusan perbaiki ya, dihilangkan Sumedangnya. Ini kira-kira seksi nggak, Mbak? Pola distribusi kontaminan residu. Nah, pola distribusi ini di sini gini, kebermanfaatannya belum terlihat. Bapak mau menggunakan paper ini untuk apa? Itu belum terlihat. Mau menunjukkan apa gitu? Ya, jadi dari yang saya teliti di penelitian ini, saya ingin
memberikan evaluasi ya, bahwa dari kegiatan aplikasi pestisida di wilayah vulkanik Malayang ini nanti ada jejak yang ditemukan di tanah. Jadi yang disebut dengan endapan vulkanik itu adalah tanah yang digunakan sebagai media penanaman hortikultura begitu di gunung ini. Nah, sehingga yang saya maksudkan pola itu adalah jejaknya masih ada nggak residunya di situ gitu. Karena khawatir kalau misalkan masih ditemukan jejak residu pestisida, itu akan memberikan resapan terhadap air tanah di wilayah di bawahnya, Mbak. Itu yang berbahaya. Karena Jadi endapan. sebelum mengidentifikasi air tanahnya, saya ke tanahnya dulu karena itu lebih langsung berhadapan dengan aplikasi pemberian pestisida. Oke. Distribusi. Jadi kan ingin mengetahui apakah masih ada residu. Ya, jejak ya. Kalau gitu nanti untuk signifikansinya pola distribusi kontaminan residu pestisida. Saya belum. Oke. Kalau kayak gitu. Atau distribusi saja tanpa harus ada kata pola. Nah, nanti harus ada variabel yang jadi gunanya distribusi kontaminan residu ini untuk apa itu harus ditunjukkan atau dituliskan. Tujuan penelitian begitu ya. Tujuannya untuk tadi kan mengetahui apakah masih ada residu yang tersisa gitu nggih Bapak. Pola residu, distribusi kontaminan residu pestisida. Kan sebaran artinya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa apakah setelah mengaplikasikan pestisida pada lahan pertanian masih terdapat sisa-sisanya nggak di dalam tanah. Jadi saya ingin sebarannya di mana, dari katakanlah kalau saya meneliti itu kemarin dari 18 titik lokasi percobaan, itu kira-kira sebarannya sampai sejauh mana begitu? Apakah masih ada di 18 titik itu atau memang hanya tinggal di 1 titik saja, 2 titik saja dan seterusnya? Kalau kita tambahkan eksplorasi di depannya Pak, eksplorasi polarisasi. Jadi kan itu kan tadi seperti yang Bapak katakan, apakah menyebar atau hanya memang tetap di 18 titik itu tadi nggih? Kalau kita Dari 18 titik yang diteliti, apakah semuanya masih ada ditemukan pestisida? Maksudnya tuh. Iya. Atau Jadi, hanya tinggal beberapa titik saja begitu? Oke. Apakah masih ada 18 atau tinggal beberapa? Kalau gitu kita bisa tambahkan kata eksplorasi di depan. Eksplorasi pola distribusi kontaminan residu pestisida. Eksplorasi. Ya. Betul. Indonesia. Eksplorasi. Ya, jadi nanti eksplorasi itu kita bisa gunakan untuk signifikansi atau kebermanfaatannya. Jadi sudah langsung terlihat, oh oke, ini dia mau mengeksplorasi apakah masih dari 18 titik itu, apakah memang masih 18 yang tersisa atau sudah berkurang, kayak gitu. Begitu Bapak Wahyudi. Ya, terima kasih Mbak Hanif ya. Saya coba nanti tindak lanjut. Boleh Bapak. Saya rasa itu ya, sebelum melangkah ke yang berikutnya, karena malam ini kan hanya mencoba menyampaikan judul saja ya. Betul Bapak. Saya stop share ya. Baik. Terima kasih Mbak Hanif dan Ibu Bapak yang lainnya telah menunggu. Oke, selanjutnya Ibu Maria. Apakah masih bergabung Ibu Maria? Mohon maaf sebelumnya, untuk Bapak Ibu yang belum ada penjelasan dari Hanifah, apakah masih mau menggunakan Zoom ini atau mau japri secara personal di WA Bapak Ibu? Takutnya nanti Bapak Ibu sudah mengantuk gitu nggih, karena ini sudah ternyata jam 9:37. Bagaimana Ibu-ibu dan Bapak yang belum saya koreksi? Ibu Maria, Ibu Krisnawati, Ibu Catherine, Ibu Nuraini, Bapak Wahyudi. Apakah masih mau di Zoom ini?
Ibu Maria Japri suaranya saja. Japri saja kalau saya. Japri saja. Oke. Oke, untuk Bapak Ibu yang lain gitu nggih. Dari Ibu Maria, Ibu Krisnawati, Ibu Catherine dan juga Ibu Nuraini, Bapak Wahyudi mungkin bisa jabrikan ke saya. Takutnya nanti kalau di Zoom Bapak Ibu harus standby gitu nggih, standby Zoom harus buka laptop. Sekarang sudah terlalu larut malam gitu nggih Bapak Ibu, mohon maaf sangat karena diskusinya terlalu lama gitu nggih. Mungkin kita bisa sambung lewat jabring nggih Bapak Ibu. Silakan nanti bisa dijabrikan kalau semisal sudah ada papernya, sudah ada judulnya, bisa langsung dikirimkan ke saya untuk saya koreksi. Untuk nomornya sudah ada di WA grup Bapak Ibu atas nama Hanifah Fajri. Mungkin nanti saya akan chat lagi di grup nggih. Gitu. Saya udah japri juga Mbak Oke, Hanifah. siap Ibu Aida. Akan saya buka jabrinya. Iya, siap. Begitu Bapak Ibu yang lain. Mohon maaf sebelumnya karena terlalu lama dan sudah larut malam, ternyata saya tidak menyangka sudah jam 9, setengah 10 lebih gitu ya. Kita sambung pembahasan ini di grup atau di chat Japri pribadi saya. Untuk malam hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu karena tidak bisa membahas satu persatu secara lama, secara personal. Mungkin bagi Bapak Ibu yang masih standby, apakah boleh Hanifah minta untuk dokumentasi? Kita open cam dulu untuk dokumentasi. Baik Ibu Catherine, akan saya tunggu Japrinya nggak Ibu Catherine? Oke, apakah ada yang mau on cam lagi? Karena sudah larut malam. Aduh, saya sudah belibet ini Bapak Ibu. Hitungan ketiga kan saya print screen nggih. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bersedia mengikuti sampai selarut malam ini. Hanifah mohon maaf sebesar-besarnya kalau banyak salah kata dan pengucapan. Saya tutup untuk malam hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di Japri WA nggih, Bapak Ibu. Ya. Makasih Mbak Makasih Hanif. Mbak Hanifah. Sama-sama. Nggih. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu. Ya. Izin live ya. Izin mengakhiri nggih Bapak Ibu.